Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, karena nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini kembali dalam rangka menjalani rutinitas kajian diskusi yang diadakan oleh komunitas simposium setiap pekannya. Dan di bulan Juni komunitas simposium menyepakati bahwasannya kajiannya itu tentang orientalis, yang dimana pada kesempatan kali ini merupakan minggu kedua yang dimana tentang tokohnya yaitu John Wasberg, yang sebelumnya itu tokohnya yaitu John Ball yang masyhur di kalangan orientalis dan banyak menjadi rujukan-rujukan utamanya dalam pembahasan tentang perihal hadis. Nah, kalau minggu pertama perihal hadis, maka sekarang minggu yang kedua perihal tentang Al-Qur'an. Utamanya tentang kritik otentisitas Al-Qur'an. Ya, kritik otentisitas Al-Qur'an ya. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, lebih mendalam pada pemikiran John Wasberg ini, kita tak lupa pula kita haturkan salam, salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita bisa terangkis dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baik, sebelum mengkaji pada akar pembahasannya tentang kritik otentisitas Al-Qur'an, alangkah lebih baiknya saya ingin memperkenalkan kepada para pemirsa yang di rumah ataupun kepada teman-teman yang ada di simposium ini, siapa sih sebenarnya sosok John Wasberg ini? Secara nama lengkap beliau yakni John Edward Wasberg. Mengenai kelahirannya, beliau lahir di Amerika pada tanggal 19 Februari tahun 1928, dan beliau meninggal pada 10 Juni pada tahun 2002. Ya, masih era abad ke-20 ya Mas Faruk ya. Dan beliau wafat di Prancis, tepatnya di kota Montaigu de Curie. Beliau merupakan jebolan dari pendidikan Universitas Harvard. Pasti yang di rumah tahu lah, nggak asing dengan universitas yang satu ini. Dan untuk karir dari Wasberg ini, beliau pertama itu mengajar di Departemen Sejarah di School of Oriental and African Studies. Dan yang kedua, selain itu, karirnya dari Wasberg ini yaitu mendirikan sekolah studi Islam revisionis. Jadi bisa dikatakan saking keponya ya Wasberg ini terhadap kajian-kajian Islam, beliau sampai mendirikan sekolah dengan studi Islam revisionis. Karena bagaimanapun patut diapresiasi sekelas tokoh Barat yang mau mendikte atau mencari pengetahuan tentang Islam, terutamanya pada sumber-sumber dari Islam itu sendiri seperti Al-Qur'an dan lainnya mungkin. Karena banyak sebenarnya banyak sih tokoh-tokoh orientalis yang pola-polanya sama yang dilakukan dengan Wasberg ini. Sebenarnya orientalis kan
sesi kali ini kan tentang orientalis. Eh, saya ingin memperkenalkan atau menjelaskan ya sebagai pijakan utama atau secara mendasar apa sih sebenarnya orientalis ini. Nah, secara pengertian kita bisa memaknai orientalis itu sebagai merupakan studi yang berfokus pada kajian kesusastraan dan kebudayaan di bangsa Timur Asia. Banyak sih sebenarnya para ahli yang memberikan definisi tentang orientalis itu sendiri. Namun mengenali sebenarnya apa sih sebenarnya dari adanya orientalis ini selain fokusnya pada kajian kebahasaan dan sastra. Nah, itu yang menjadi pertanyaan mendasarnya. Nah, di sini banyak hal yang memberikan sebuah fungsi dari adanya orientalis, yakni dari salah satunya saya ambil dari Bernard Bot yang memberikan pengertian fungsi dari adanya orientalis, yaitu pengaruh Muhammad Bot memberikan pengertian tentang fungsinya, yaitu pemikiran dari seorang orientalis tentunya dari pengaruh latar belakangnya, lingkungan, pendidikan, ideologi, pandangan politik, dan kepercayaan dari sebuah ajaran agama. Jadi dari orientalis ini kajiannya tidak cukup pada sastra saja, melainkan bisa kalau ditarik lebih mendalam pada politik, aspek politik, ideologi, dan juga ajaran agama, dan yang terakhir pendidikan dan lingkungan. Jadi kalau kita bicara tentang orientalis secara umum, maka fungsi keberadaan mereka itu tidak lain mendalami ini atau menyelami tentang ranah politik, tentang kasuistik tentang politik, ideologi, ajaran agama, pendidikan, dan lingkungan. Jadi tak cukup pada sastra dan kesusastraan yang ada di pada bangsa timur, khususnya di area wilayah Asia. Nah, jadi banyak sekali ya kalau dari melihat orientalis secara umum. Namun bagaimana sih sebenarnya tipikal dari John Warsberg ini mengenai orientalisnya, atau kalau simpelnya seperti apa sih karakteristik orientalis dari John Warsberg ini? Nah, dari John Warsberg ini, beliau merupakan orientalis dari sosok yang berfokus pada 3 sampai 4 yang menjadi titik perhatiannya, diantaranya yaitu spiritual canon atau naskah Al-Quran, yang kedua propetologi atau kenabian Islam, dan yang ketiga secret legui atau bahasa agama. Maaf ya kalau salah pengucapannya. Yang intinya yang dari John Weisberg ini tentang mengungkap ketiga atau sampai 4, ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 4 dari karakteristik orientalis yang beliau emban atau yang beliau koar-koarkan gitu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita tidak jauh ranah pemikiran yang kita akan bahas. Ada
di ketiga ini sub ini. Yang pertama nas Al-Qur'an, yang kedua kenabian di dalam Islam, dan yang ketiga bahasa agama. Karena perlu diketahui sosok John Washburn ini merupakan sastra yang terkenal atau yang masyhur di London, Inggris. Walaupun sebenarnya beliau merupakan kelahiran di Amerika. Cuman karena kepentingan, ya setiap orang kan memiliki kepentingan, baik kepentingan pendidikan ataupun hal yang lain, sehingga sosok dari Wansburg ini masyhur di kota London, bukan di tempat kelahirannya atau di Amerika. Sebenarnya kalau bisa dibilang kegelisahan, bukan kegelisahan sih, kekepoan yang ingin Wansburg dalami terhadap kajian orientalis yang dia emban, yaitu dia cuman timbul dua pertanyaan sih, sehingga yang menyebabkan dia harus terjun untuk meneliti tentang kajian-kajian keislaman, utamanya Al-Quran. Apakah ya yang pertama, dia terheran-heran karena saking gemilangnya atau bisa dikatakan Islam itu sangat gemilang dalam ilmu pengetahuan. Maka sosok dari John Rosberg ini ingin mengetahui seperti apa sih sebenarnya sepak terjang atau sejarah dari peradaban dari umat Islam itu sendiri. Yang pertama dia kepo yang hal yang mendasar, apa Islam, apakah ada bukti yang real pada sejarah awal Islam itu. Itu pertanyaan yang paling ya, kegelisahan ya, atau unek-unek yang sebenarnya ingin dia ungkapkan pada penelitiannya, yaitu apakah ada bukti yang real dalam sejarah awal di Islam itu tersendiri. Lalu yang kedua, dan adakah bukti mengenai tulisan atau literatur yang menjelaskan bahwasanya sejarah peradaban awal umat Islam itu, jika ada seperti apa? Saya ingin mengeceknya. Nah, itu bahasa saya sih sebenarnya. Tapi kira-kira ya begitulah. Baik, di sini saya akan mencoba secara pelan-pelan. Kita akan memasuki pada grand teori dari John Washburn itu sendiri, yaitu kritik otentisitas Al-Quran. Namun yang namanya juga setiap tokoh-tokoh atau ilmuwan atau filsuf pasti tentunya meninggalkan jejak tulisan yang bisa kita dapatkan atau kita ketahui lah bahwasanya dia pernah melakukan hal apa di masa itu gitu. Dan kebetulan John Swartberg ini melahirkan sebuah tulisan yang cukup nyentrik pada masa itu, dan banyak orang-orang yang menerima dan yang mengkritiki tentang tulisannya. Tulisannya yaitu tentang Quranic Studies. Itu yang menjadi kajian besar pada saat itu, pada tahun 19-an, 1928 ke belakang lah gitu. Nah, di dalam Quran, di dalam bukunya, di dalam buku yang berjudul Quranic Studies, ada 4 poin yang menjadi unsur pada tema kali ini tentang kritik otentisitas Al-Quran. Yang pertama, pernyataannya beliau terhadap Al-Quran. Warsberg memandang Al-Quran sebagai konspirasi. Yang dimana konspirasinya itu dihasilkan oleh produk-produk tradisi umat Islam di abad pertama gitu. Jadi biar mudah ya.
Bagaimana Warsburg memandang Al-Quran? Jadi katanya Warsburg itu Al-Quran tidak lain adalah konspirasi, yang dimana konspirasi itu tercipta karena budaya atau tradisi-tradisi umat Islam pada abad pertama. Nah, pernyataan yang kedua ini yang banyak ditentang oleh eh, tokoh-tokoh setelah Warsburg. Yang kedua yaitu beliau Warsburg memandang Al-Quran sebagai secara keseluruhan tidak lain menjiplak atau menduplikat, bukan menduplikat sih, kalau menduplikat itu salah, menjiplak menjiplak dari tradisi Yahudi gitu. Sampai sampai tak hanya cukup di Yahudi saja gitu. Sampai dia membandingkan Al-Qur'an dengan Bible. Nah, untuk penjelasannya nanti ya di belakang ya. Dan yang kedua, Warsburg memandang Al-Qur'an eh merupakan nas-nas atau teks-teks yang fiktif gitu. Di sini di pernyataan yang ketiga, redaksi akhir Al-Qur'an sebelum abad ketiga tidak ditetapkan secara definitif. Dengan demikian, cerita mengenai Mushaf Utsmani hanyalah fiktif belaka. Kan gini, saya belum berikan penjelasan. Yang keempat ini dia kan ingin mendalami tentang Al-Qur'an kan ya. Makanya hal atau langkah pertama yang dilakukan dari John Warsburg itu melihat dari sejarah Al-Qur'an itu sendiri. Al-Qur'an lahir dari lahir seperti apa gitu, dilahirkan seperti apa dan bagaimana prosesnya. Nah, itu yang dilakukan oleh John Warsburg terhadap untuk mendalami Al-Qur'an, dan dia membaca pada konteks ini merupakan cerita-cerita atau sejarah kuno, baik sejarah pada konteks nabi, pada kehidupan nabi, dan konteks pada cerita sesudah nabi atau para sahabat. Karena mau azan, jeda dulu ya untuk menghargai Islam. Jadi dari ketiga pandangan John Warsborough mengenai Al-Quran itu ada tiga ya kan, yang tadi saya telah paparkan. Maka pertanyaannya, mengapa John Warsborough itu sangat rinci dalam mencoba memahami hingga mengkritisi dari keautentikan Al-Quran itu sendiri? Maka alasannya karena Al-Quran adalah satu-satunya, menurut versi Warsborough ya, satu-satunya literatur yang dapat dijadikan sebuah parameter gitu. Jadi kalau bagaimana dengan hadis, bagaimana dengan hukum-hukum setelahnya gitu. Kan sumber Al-Quran bukan Al-Quran saja ya kan, tapi ada hadis, sunnah, dan hukum-hukum lainnya ya. Namun katanya Wasbo, karena Al-Quran satu-satunya gitu, bukti yang bisa dijadikan parameter gitu. Walaupun di dalam Al-Quran itu sendiri perlu pertanyakan kembali atau perlu dicurigai gitu. Apakah benar Al-Quran yang ada di masa sekarang, yang sudah dibukukan di masa sekarang itu merupakan firman-firman Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wahyu,
atau jangan-jangan Al-Quran itu adalah dari hasil dari mahakarya dari Muhammad itu sendiri, katanya John Swarbo gitu. Iya, katanya John, biar simpel ya kita sebutnya John aja. Bukan Johnny Mas Akbar. Iya, jangan-jangan Al-Quran itu merupakan hasil mahakarya dari Muhammad itu sendiri. Karena kalau kita mau telisik secara bidang sastra gitu, bahasa-bahasa dalam Al-Quran bahasa-bahasa sastra loh. Walaupun sastra-sastra yang tidak sama seperti dengan yang kita pahami atau yang kita pelajari gitu. Bahasa-bahasa yang simple, sederhana, menarik, elegan, dan maknanya sangat luas gitu. Makanya selain basic dari John ini merupakan seorang tokoh sastra, dia memiliki keterkaitan untuk mendalami tentang ajaran-ajaran di dalam umat Islam gitu. Nah, itu untuk pandangan Jan Sospo terhadap melihat Al-Quran. Selanjutnya ada pandangan John Wasbo terhadap Al-Quran di versi yang kedua. Di versi yang kedua ini itu bukan pernyataan lagi ya, tapi merupakan tindakan-tindakan John Wasbo terhadap mendalami Al-Quran. Karena namanya ilmu pengetahuan, maka tidak lepas kayak dengan yang namanya keraguan atau skeptis. Maka ada beberapa skeptis yang John Wasbo itu miliki gitu, atau menjadikan pijakannya John Wasbo terhadap Al-Quran itu sendiri. Skeptis yang pertama yaitu beliau skeptis atau meragukan terhadap sajian bukti yang dipegang oleh umat Islam dan Islamologi Barat terkait sejarah Islam awal, utama proses wahyu di era pengkodifikasian atau penyusunan tentang Al-Quran atau nas-nas Al-Quran. Jadi beliau skeptisnya itu pada wahyu, yang disebut wahyu gitu. Karena bagaimanapun banyak di dalam buku, bukan bukunya ya, di dalam literatur khususnya orientalis yang berbagai macam ragam memandang Nabi Muhammad ini karena menerima wahyu dianggap sebagai orang yang gila gitu. Dari mana seorang manusia biasa mendapatkan sebuah firman yang katakanlah gaib gitu, tidak bisa kita lihat proses Nabi Muhammad menerima wahyunya itu. Tidak ada saksi atau tidak ada riwayat-riwayat yang menjelaskan kejadian pewahyuan dari Allah melalui malaikat Jibril dan kepada Nabi Muhammad. Itu skeptis terhadap wahyu. Dan yang kedua, skeptis pada pembukuan atau penyusunan atau pengkodifikasian. Ya, pada proses penyusunan gini, kenapa John Wasbo itu memiliki rasa skeptis terhadap penyusunan Al-Quran? Karena alasan yang paling utama dan yang paling jelas gitu dalam bukunya, dia menyatakan karena tidak ada riwayat atau literatur yang menjelaskan secara bukti konkretnya bahwasannya Al-Quran itu merupakan
firman Tuhan yang ditulis melalui pelepah kurma, atau yang Rasulullah tulis kepada batu-batu atau tulang benulang gitu. Adakah orang yang melihat itu gitu? Adakah riwayat yang melihat yang menyatakan secara konkret bahwasanya Al-Qur'an itu pada proses pembukuannya ya, bukan proses wahyunya. Proses pembukuannya itu ada yang memberikan bukti sejarah, riwayat atau literatur yang menjelaskan hal tersebut gitu. Dan skeptis yang berikutnya, John Wasbo itu dari kedua skeptis ini, John Wasbo itu yang diperkuat ya dengan karena tidak adanya riwayat-riwayat yang menjelaskan mengenai proses pengkodifikasian dari atau penyusunan dari Al-Qur'an itu sendiri. Karena gini ya, ini di luar pembahasan John Swasbo, true story ya. Ini cerita saya pribadi. Saya dulu pada di jenjang pendidikan menengah di SMP ya. Dulu kan ada pelajaran Al-Qur'an hadis gitu. Sempat terus saya tuh timbul tanda tanya gitu. Kenapa sih ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an itu kayaknya gak urut gitu. Kalau dilihat dari susunan wahyu-wahyu Allah gitu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kan kalau kita melihat ayat pertama yang diturunkan atau yang Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu surah Al-Alaq gitu. Kenapa surah Al-Alaq itu tidak ditaruh pada ayat pertama selaku bahwasanya dia merupakan wahyu yang pertama kali yang diterima oleh Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kenapa justru surat Al-Alaq justru diletakkan pada rentetan surat-surat panjang gitu, atau di pertengahan menuju akhir ya kan? Iya, saya dulu timbul pertanyaan sedemikian. Iya ya, saya kok bisa, kok justru surah Al-Fatihah yang ditaruh di lembaran pertama gitu. Nah, itu perspektif saya sebagai orang yang awam ya. Walaupun pada saat sekarang juga awam juga. Saya juga sambil lalu belajar. Dan perlu diketahui sebenarnya saya di sini pemantik bukan dari Fakultas Usuluddin ya teman-teman. Tapi melainkan PAI, walaupun PAI cuman walaupun di dalam PAI tidak ada pelajaran yang spesifik mengarah pada Al-Qur'an secara historis ya. Tapi gak apa-apa, bismillah kita akan bahas bersama. Nah, dari kedua skeptis. Yang pertama skeptis terhadap wahyu, yang kedua penyusunan atau pengkodifikasian. Yang ketiga kan tadi saya menjelaskan bahwasanya dalam menyusuri sejarah Islam dia akan yang dilakukan John Wasbro itu membaca literatur sejarah Islam. Nah, maka John Wasbro itu membaca sejarah kuno pada masa Nabi dan sejarah kuno pada masa para sahabat. Nah, kan yang melakukan penyusunan Al-Qur'an itu dilakukan pada masa sahabat. Utamanya dari Sayyidina Utsman. Bukan Utsman saja sih sebenarnya. Abu Bakar juga memberikan instruksi untuk melakukan pembukuan. Karena apa? Yang kalau kita searching di Google ya, kenapa sih Al-Qur'an dilakukan sebuah pembukuan gitu? Maka kebanyakan yang muncul itu alasan yang utamanya karena banyaknya para sahabat yang hafal Al-Qur'an mati di medan peperangan. Dan untuk yang mati di dalam medan peperangan, jumlah sahabatnya itu banyak versi gitu.
ada yang menyebutnya 7, ada yang menyebutnya 9, ada yang menyebutnya 70, ada yang menyebutnya 90. Nah, kalau kita melihat dari angka nominal, kalau kita melakukan perbandingan lah, 7 ke 90 itu sangat jauh gitu. Makanya Quraisy Shihab itu menghadirkan tulisan yang sempat dikaji oleh komunitas simposium yang di mana pemantiknya Kak Torik ya, Mas Akbar ya. Mas Akbar gak hadir sih, makanya gak tahu. Yang melakukan pembedah buku punyanya Quraisy Shihab, saya tentang yang dimana bukunya itu berjudul Taufik Adnan Amal, Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Di sana dijelaskan bahwasanya ada seorang tokoh, saya lupa namanya ya, yang mencoba melakukan riset, benarkah jumlah sahabat yang hafal Al-Quran, jumlah kematiannya itu sebanyak itu sampai 90. Makanya dari 7 ke 90 kan jauh ya, jauh gitu. Makanya dia melakukan riset secara akademik, mengikuti tradisional keilmuan Islam tentunya. Maka jumlah yang pasti yang tercantum dalam bukunya Quraisy Shihab itu ada 4 sahabat yang hafal Al-Quran yang mati di medan perang. Jadi pernyataan yang 7, yang berpendapat 9 dan seterusnya itu gugur gitu. Kalau kita melakukan sebuah metode perbandingan gitu. Dan tentunya hal itu disokong oleh riwayat-riwayat yang memaparkan hal yang sedemikian gitu. Namun kalau kita bahas itu kayaknya kita perlu waktu yang berbeda ya, karena sangat dalam ya kan. Bahas tentang Al-Quran mengenai sejarahnya sangat banyak sekali gitu yang perlu kita jabarkan, apalagi tentang bagaimana qiraah, proses qiraah, tarjemah gitu atau tafsir itu memiliki kajian-kajian khusus teman-teman. Nah, kembali lagi pada John Wasbrough gitu. Nah, yang ketiga, skeptis yang ketiga itu maka yang skeptis yang ketiga, skeptis dari John Wasbrough itu beliau skeptis terhadap perbedaan di zaman Nabi dan di zaman para sahabat. Ya, hal ini nyambung dengan yang saya ceritakan tadi dari pengalaman saya. Kenapa surah yang pertama itu bukan Al-Alaq, padahal wahyu yang pertama kali yang diterima oleh Rasulullah itu kan surah Al-Alaq gitu. Maka sebenarnya ternyata kalau di dalam penyusunan atau pengkodifikasian Al-Quran itu ada surah-surah yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah untuk diletakkan pertama. Yang makanya Al-Fatihah itu justru menjadi pertama, bukan? Iya, ibu, bisa kita katakan ibu, atau menjadi surah yang pertama atau yang ada di posisi nomor 1 di dalam Al-Quran. Ternyata itu merupakan tuntunan langsung yang disarankan oleh Rasulullah terhadap para sahabatnya agar surah pertama kali itu yang diletakkan itu surah Al-Fatihah gitu. Nah, karena
John Wasbrook itu skeptis terhadap para sahabat gitu. Karena tadi saya jabarkan juga, kajian orientalis tidak cukup pada sastra saja, melainkan politik juga. Jangan-jangan di masa para sahabat ada intim apa ya? Ada hal-hal yang di luar kepentingan perumusan atau pembukuan Al-Qur'an itu sendiri. Baik itu jabatan atau pemerintahan pada para sahabat gitu. Karena kalau teman-teman yang di rumah baca bukunya Quraisy Shihab itu, saya agak takut sih sebenarnya. Bukan takut sih, eh, agak sensitif gitu. Ada yang menyebutkan bahwasanya di antara sahabat-sahabat itu ada ayat-ayat yang dihilangkan gitu. Jadi teks utuhnya itu ada yang dihilangkan pada proses penyusunan atau pembukuan Al-Qur'an itu. Dan hal itu terjadi kalau di literatur yang saya baca itu pada masa kepemimpinan aduh, saya lupa ya, taruh di mana lah ya. Tunggu ya, tunggu ya. Iya, pada pemerintahan Al-Malik, yang dimana pada masa beliau Abdul Al-Malik itu dia mengutus seorang yang bernama eh, Nasir Ibnu Asim untuk menuliskan Al-Qur'an. Dan pada saat penulisan tersebut gitu, ada ayat ya. Ada ayat yang sebelumnya utuh itu dikurangkan gitu, dikurangi gitu. Jadi ada sebagian ayat-ayat yang hilang gitu. Itu yang jadi skeptisnya John Wasbrook. Dan hal ini bukan sensitif lagi, banyak yang menyatakan hal yang sedemikian. Kalau teman-teman ya, kepo, silakan searching, banyak sekali di jurnal-jurnal yang menyatakan atau yang membahas tentang hal tersebut. Nah, selanjutnya, nah sebenarnya dalam penelitian yang dilakukan John Wasbo itu dalam memahami Al-Quran, dia menggunakan dua hal. Yang pertama prinsip linguistik sesuai dengan bidangnya. Jadi yang dikritiki seorang John Wasbo itu bukan secara tafsir Al-Qur'annya. Yarfa'illahu ladina amanu minkum, bukan seperti itu. Tapi mengenai bahasa-bahasa yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, kalau kita kembali kepada pembahasan linguistik, linguistik kan merupakan kode-kode atau kode-kode yang atau simbol-simbol yang terletak pada Al-Qur'an itu sendiri. Contohnya sholatlah gitu, atau puasa, perintah puasa gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan merupakan kode agar umat Islam untuk melakukan yang namanya peribadatan puasa gitu. Nah, maka prinsip yang dilakukan John Wasbrook itu prinsip linguistik atau secara kebahasaan gitu. Yang kedua, selain melakukan menggunakan prinsip linguistik, beliau juga melakukan pendekatan analisis objektif. Walaupun setiap penelitian atau riset ilmiah ya,
tentunya pasti ada embel-embel objektif ya kan. Ya nggak mungkin lah, mustahil mereka tidak melakukan secara objektif. Nah, pendekatan analisis objektif yang dimaksud oleh John Wasbrough ini bisa diartikan sebagai dia melihat satu teks memiliki otoritas pribadi sehingga tidak ada keterkaitan baik antara pengarang maupun antara yang membacanya. Nah, pada saat pembukuan dia melihat apakah sebenarnya adakah otoritas-otoritas yang tak sengaja diselipkan oleh para sahabat atau para nabi atau dari Nabi Muhammad langsung gitu. Dia mencoba mendalami itu. Sehingga karena Al-Quran nantinya menjadi sebuah sumber utama bagi ajaran agama Islam, tentunya hal itu sangat penting gitu untuk dipahami. Jadi kita membaca Al-Quran itu tidak merupakan bukan hasil teks-teks yang tak sengaja diselipkan atau diselipkan otoritas-otoritas kepentingan pribadi dari seorang Nabi Muhammad ataupun para sahabat pada saat penyusunan atau pembukuan Al-Quran itu. Makanya harus jelas gitu, katanya John Wasbrough. Jadi dari kedua hal itu, dari dua metode dan pendekatan yang dilakukan John Wasbrough itu, bisa kita pahami bahwa John Wasbrough hanya sebatas mengkritisi intrinsik terhadap Al-Quran. Jadi akarnya sebenarnya bukan mengenai tafsirnya ya, melainkan intrinsik gitu, intrinsik. Lanjut. Jadi selain dari pendekatan dan metode yang dilakukan yang dipakai oleh John Wasbrough, dia berangkat dari kekepoan dan juga studi Al-Quran yang studi kritis Al-Quran berangkat dari framework serangkaian kode yang mengembangkan kehidupan manusia dan alam semesta. Contohnya perintah sholat, perintah puasa. Nah, kan dari kajian linguistik ya kita tadi ya sesuai dengan yang saya jelaskan bahwasanya di dalam Al-Quran, nas-nas Al-Quran itu merupakan simbol-simbol atau kode-kode yang diberikan Tuhan terhadap manusianya, seperti perintah sholat, perintah puasa dan lain-lain gitu. Dan yang kedua, Wasbrough menekankan adanya literatur tentang periwayatan itu. Ya sesuai dengan penjelasan yang tadi. Sorry, saya lupa. Nah, kenapa John Wasbrough itu pada penyusunan atau pengkodifikasian Al-Quran itu sangat rinci juga, karena bagaimanapun dari hasil pembukuan Al-Quran nantinya Al-Quran itu akan banyak diasumsi bagi sebagian banyak umat Islam dari zaman setelah pembukuan sampai sekarang. Jadi pembukuan itu pada proses pembukuan Al-Quran, pada saat pembukuan itu bukan langsung final gitu, tidak. Pertama-tama yang dilakukan para sahabat-sahabat Rasulullah itu melakukan pembukuan dengan cara memberikan titik, memberikan memberikan kode kaidah kepenulisan yang umum gitu. Seperti adanya titik, koma, harkat gitu. Agar nanti orang-orang yang membacanya itu tidak salah memberikan arti gitu. Jadi kan kalau kita bahas Al-Qur'an, kita salah membaca lafal dari Al-Qur'an. Contohnya semisal Mas Akbar membaca Yasin, tapi dibaca Yesa, maka terjemahnya beda. Nah,
karena saking hebatnya dari eh, pembukuan itu harus detail itu gitu. Karena yang konsekuensinya nanti yang ditanggung pada tafsirnya, proses pentafsiran gitu. Kalau para sahabat terdapat kekeliruan dalam memberikan titik maupun harkat ataupun hukum-hukum yang lain, tajwid dan lain-lainnya gitu, maka fatalnya pada proses pentafsiran gitu. Ya, karena walaupun beliau di bidang sastra, kan kita mengenali ini di luar bahasan tentang John Wasbrough. Kalau kita bahas tentang sastra ya, sastra dengan semisal contohnya dalam puisi gitu. Puisi dengan bahasa-bahasa yang mungkin ada yang menggunakan majas atau yang berlebih-lebihan atau yang sangat alay gitu. Tapi eh, kita menikmati sastra ya yang hanya tahu hanya penulis dan penikmat sastranya itu sendiri gitu. Jadi kalau katakanlah Al-Quran ini adalah sastra gitu, maka nantinya kalau pada saat proses pembukuan Al-Quran itu tidak diberikan titik dan panduan utuh tentang kaidah-kaidah kepenulisan, maka mereka akan kesulitan untuk memahami Al-Quran gitu. Dan yang selanjutnya skeptis yang selanjutnya yaitu ini masih di dalam penyusunan ya. Jadi selain John Wasbrough itu skeptis terhadap perbedaan antara di masa Nabi dengan zaman di masa para sahabat pada proses pembukanya, yang dimana kan Nabi Muhammad itu menerima wahyu kan ditulis di pelepah kurma, tulang benulang. Nah, hal itu bagaimana cara penyusunannya? Bagaimana keterkaitan dari ayat 1 dan ayat lainnya? Maksudnya ini ayat 1, 2, 3, 4 dan berikutnya gitu. Nah, hal itu yang John Wasbrough itu juga merasa skeptis gitu. Jangan-jangan asal ya, maaf ya, kata kasarnya itu asal comot gitu, disusun saja gitu. Karena hal itu pernyataan-pernyataan dari John Wasbrough yang sedemikian itu tidak lain karena tidak ada riwayat, katanya John Wasbrough, tidak ada riwayat atau literatur sejarah pembukuan Al-Quran itu sendiri. Makanya gitu, banyak hal-hal yang mungkin hal itu tak seharusnya dilontarkan dari John Wasbrough karena dia bukan dari penganut ajaran Islam itu sendiri gitu. Dia seorang non muslim gitu. Yang kedua, adanya di dalam Al-Quran itu memiliki kesamaan dalam kitab Injil dan Bible dan tradisi-tradisi Yahudi. Nah, gini masuk kepada ayat ya. Ayat yang saya ingat, yang sangat ingat digembar-gemborkan oleh John Wasbrough itu yang dikritiki, yang dikatakan hal ini sama dengan tradisi Yahudi dengan agama-agama samawi lainnya, yaitu di surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi bi'abdihi lailam minal masjidil haram, ya kalau gak salah, dan berikutnya saya gak hafal ya. Nah, proses Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu merupakan tiruan dari proses perjalanan Nabi Isa, yang dimana kalau Nabi Muhammad versinya agama Islam, katanya John Wasbrough itu, kalau punyanya Muhammad itu perjalanan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa gitu. Sedangkan versi Yahudi dengan versi Bible yaitu perjalanan Nabi Isa dari Mesir menuju ke Israel. Jadi katanya John Wasbrough itu
Di dalam Al-Qur'an itu khususnya di surah Al-Isra ayat pertama, pada perjalanan atau peristiwa Isra Mi'raj, berangkatnya Nabi Muhammad dari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu merupakan tiruan dari tradisi Yahudi gitu. Karena di dalam teks Yahudi menjelaskan Nabi Isa melakukan hal yang sedemikian, tapi bukan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, melainkan dari Mesir menuju Israel, atau yang disebut dengan istilahnya itu jadi perjalanan Isra Mi'raj yang dikatakan sebagai Isra Mi'raj, katanya John Wasbo itu dalam kesamaannya di dalam tradisi Yahudi dikenal sebagai periode evangelium, yang dimana kalau kita bahas tentang di Bible itu kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, Al-Qur'an itu katanya John Wasborn itu mengalami periode yang sama. Dan hal itu ditandai dengan proses berangkatnya Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Jadi proses Isra Mi'raj itu menjadi penentu atau titik tengah. Kalau yang sebelum ayat-ayat sebelum Isra Mi'raj dikatakan sebagai perjanjian lama, maka setelah melakukan Isra Mi'raj sebagai perjanjian baru gitu. Jadi kesamaannya di sana. Katanya John Wasborn terhadap tradisi-tradisi Yahudi dan Bible. Oh sorry, bukan, iya, Yahudi, Bible dan Injil. Dan yang terakhir, ini yang terakhir, John Wasborn itu melakukan perbandingan antara statement old yang atau statement lama dengan statement yang baru. Nah, perbandingan yang dimaksud dalam menurut Wasborn itu, sehingga dia akan melakukan perbandingan antara statement lama dengan statement baru. Statement lama itu bisa kita artikan sederhananya merupakan nas-nas Al-Qur'an yang Rasulullah kumpulkan di dalam tulisan yang ditulis di dalam pelepah kurma, batu, tulang benulang dan lain-lain. Nah, hal itu kalau bahasa yang digunakan ini saya pakai dalam istilah bukunya, yaitu script defectiva, atau kumpulan-kumpulan teks-teks atau nas-nas Al-Qur'an versi Nabi Muhammad, versi old. Dan yang kedua, kumpulan-kumpulan nas-nas Al-Qur'an versi yang baru atau scriptio plena yang sudah dibukukan ini ya. Jadi kita memahami scriptio defectiva itu sebagai kumpulan-kumpulan teks-teks pada zaman Nabi Muhammad gitu. Sedangkan scriptio plena merupakan teks-teks yang sudah dibukukan dan dilakukan perbaikan secara baik secara pemberian titik, harokat dan lain-lain. Dan katanya John Wasborn lebih sepakat kepada hal ini. Yang kedua, versi yang barunya. Jadi yang saya yakini, maksudnya yang saya lebih sreg gitu. Lebih sreg kepada yang terbaru. Karena kenapa? Karena di versi yang lama tidak ada harakatnya, tidak ada titik komanya gitu. Bagaimana bisa sebuah teks-teks itu dikumpulkan, disatukan, sedangkan tidak memiliki titik koma dan harkat gitu. Sedangkan di scripto plena itu sudah dibukukan dan ada harakatnya, dan sudah selesai gitu, yang sudah final gitu. Dan John Wasborn lebih percaya yang sedemikian. Karena apa? Pengaruh dari scripto plena ini nantinya kan dari zaman sahabat kan dibukukan. Tentunya nanti oleh para sahabat dipublish dong ke halayak ramai, nanti yang dimana dijadikan sumber pijakan utama dan sumber primer utama untuk mempelajari ajaran agama Islam. Nah, kalau kita bahas Al-Qur'an ya,
kan ada tafsir, ada eh, apa asal usul Al-Qur'an. Turunnya Al-Qur'an apa istilahnya? Asbabul nuzul, asbabul wuruj. Sorry sorry sorry. Maaf. Iya, asbabun nuzul, sorry. Ya, maka banyak sekali gitu. Kalau kita mencoba memahami dari Al-Qur'an itu sendiri. Dan yang kritikan-kritikan dari tadi eh, banyak sekali yang John Rosborn itu ingin perdalam, dan ada juga beberapa faktor-faktor kenapa sih sebenarnya perkembangan orientalis itu lahir sam- sampai sekarang itu berkembang pesat gitu. Nah, jadi kita bisa katakan bahwasannya John Washburn ini merupakan angkatan pertama lah dari sesi orientalis. Dan kenapa sebenarnya orientalis itu terus berkembang sampai zaman sekarang? Karena yang pertama itu sentuhan dari barat, tentunya sekuler. Yang dimana bangsa Eropa itu sangat konsisten terhadap keilmuan barat. Sorry, dari bangsa Eropa itu sangat konsisten terhadap keilmuan-keilmuan di umat Islam. Yang kedua, terjadinya perang salib. Dan yang ketiga, translate atau penyalinan nas-nas Al-Qur'an yang sebenarnya bukan dari bahasa Arab gitu. Melainkan sebenarnya di dalam Al-Qur'an itu bukan bahasa Arab, melainkan bahasa Syria Amarik. Amarik gitu. Dan tata cara bacanya, kalau kita menggunakan mengartikan sebagai Al-Qur'an adalah bahasa Syria Amarik, maka tidak sama dengan cara bacanya dengan yang kita pahami, yang kita pelajari sampai sekarang gitu. Contoh, di ayat berapa saya lupa ya. Kalau seharusnya dibaca panjang, kalau di versi bahasa Syria Amarik itu tidak diharuskan baca panjang, melainkan dibaca pendek gitu. Melainkan karena dalam Al-Qur'an itu tidak sembarangan kan yang memberikan tasdid, dhamma, kisro, dan pemberian lam alif dan lain-lainnya itu. Melainkan itu akan berpengaruh pada tafsirnya kan ya. Makanya hal itu terbantahkan. Enggak, bahasa Al-Qur'an itu bukan bahasa Syria Amarik, melainkan bahasa Arab. Walaupun kalau serapan-serapannya mungkin bisa jadi. Ada yang menyebutkan bahwasanya bahasa-bahasa di dalam Al-Qur'an itu bukan bahasa Arab murni gitu, melainkan perpaduan antara bahasa Syria Amarik dan juga Ibrani dan bahasa apa lagi saya lupa ya. Teman-teman bisa mungkin nanti bisa searching ya atau tambahkan. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, intervensi, aneksi, kolonialisme dan imperialisme. Jadi kritik yang diberikan terhadap John Washburn itu selain terhadap Al-Qur'an itu sendiri, juga dia mengkritiki tentang masa imperialisme atau pemerintahan para sahabat gitu. Oke, sekarang lanjut sesi berikutnya. Bagaimana sih pandangan Washburn tentang Nabi Muhammad? Nah, kan tadi yang salah satu kajian dari John Washburn itu tentang bagaimana memandang Nabi di dalam agama Islam. Dalam hal ini Nabi yang dimaksud Nabi Muhammad ya, bukan Nabi sesuai dengan yang ada di dalam di dalam agama Islam yang 25 itu. Kan sebagian agama Semawi ada yang mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Ada yang tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu bukan nabi terakhir di dalam agama Islam. Maka pandangan John Washburn terhadap Nabi Muhammad yang pertama yaitu
Nabi Muhammad tidak lain seseorang atau sebuah mimesis, imitasi dari kenabian Nabi Musa. Iya, kenapa demikian? Ya contohnya ya pada surah Al-Isra itu yang dikatakan Nabi Muhammad itu melakukan Isra Mi'raj tidak lain menduplikat dari perjalanannya Nabi Isa yang dilakukan dari Mesir menuju Israel. Selain itu di banyak hal yang kalau dalam versi Islamnya itu yang kita katakan sebagai mukjizat, sebenarnya hal mukjizat-mukjizat yang ada di Nabi Adam, Nabi seterusnya itu tidak lain merupakan hal-hal yang ada di dalam Nabi Isa itu sendiri gitu. Biar saya tidak salah. Contohnya di ayat surah Al-Baqarah ayat 37 ada menerima beberapa kalimat. Dan yang kedua, Tuhan mengangkat Nabi Ibrahim di surah Al-Baqarah ayat 124 dan surah Al-Nisa 164 yang dimana membahas tentang Tuhan berbicara langsung dengan Nabi Musa. Dan yang keempat, keadaan Nabi Musa ingin melihat Tuhan di surah Al-A'raf ayat 143. Ini banyak sekali ya. Mungkin itu saja ya teman-teman, agar tidak berlama-lama kita langsung diskusi. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau yang mengkritisi atau ingin mempertanyakan dari kajian pada siang sore menuju sore ini. Saya pasarkan kepada teman-teman.